Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang Ustadz banggakan, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu lagi meskipun secara virtual ya. Ini Ustadz akan menyampaikan review materi tema 9 kelas 5 muatan bahasa Indonesia. Untuk materi kita pada tema 9 kali ini yakni tentang iklan ya. Kita akan masuk ke materi iklan. Masih ingat apa itu iklan? Seperti yang penjelasan Ustadz di pertemuan sebelumnya, iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong atau membujuk atau memberikan pengaruh kepada halayak ramai atau publik atau masyarakat agar tertarik pada barang jasa yang ditawarkan. Nah, ini ada contoh gambar-gambar iklan. Ada iklan sabun, ada iklan jasa. Iklan jasa di sini yakni iklan servis komputer atau laptop. Jadi iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk atau memberikan pengaruh kepada masyarakat atau halayak ramai atau publik atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang kita tawarkan, agar mereka, publik, masyarakat itu bisa membeli produk-produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian tujuan dari iklan, yang pertama tujuan iklan yaitu memberitahukan kepada halayak ramai atau publik tentang suatu produk atau jasa. Jadi ada dua yang ditawarkan, bisa produk, bisa jasa. Nah, ini ada jasa layanan laundry, ini termasuk pelayanan jasa. Kemudian ada penawaran produk makanan, burger, paket burger makanan, dan juga es krim atau minuman. Yang kedua tujuan iklan yakni mempengaruhi halayak ramai atau publik tentang suatu produk atau jasa. Jadi iklan yang dibuat ini bisa mempengaruhi masyarakat untuk bisa memanfaatkan jasa layanan atau untuk membeli produk yang kita tawarkan. Yang nomor 3 yakni menyarankan seorang untuk membeli atau menggunakan produk jasa yang diiklankan. Jadi tujuan dari iklan yakni supaya menarik orang untuk menggunakan atau membeli produk yang diiklankan. Nomor 4, memberi informasi tentang produk atau jasa. Jadi iklan harus menyertakan informasi lengkap tentang barang, tentang info profil jasa layanan secara lengkap kepada konsumen, kepada publik, agar mereka mengetahui apa informasi iklan yang kita tawarkan. Kemudian yang kelima yakni menarik halayak ramai untuk kemudian tertarik akan produk atau jasa yang kita iklankan. Ciri-ciri iklan yang baik dan benar. Nah, beberapa standar iklan yang baik, iklan yang menarik, iklan yang benar, yakni yang pertama informatif. Informatif di sini yakni iklan harus disampaikan secara detail semua informasi yang diiklankan pada kolom iklan. Jadi informasi tentang apa, bagaimana, kemudian misalnya kalau tentang barang itu barangnya seperti apa, keunggulannya apa, manfaatnya apa. Kalau jasa itu jasa apa di situ, keunggulannya apa, kemudian manfaatnya apa, kemudian kalau perlu harganya, kemudian kontak personnya, alamatnya harus secara informatif disampaikan secara komprehensif dan lengkap pada iklan yang kita tawarkan. Kemudian komunikatif. Komunikatif itu menggunakan bahasa yang mudah difahami. Kalau kita di negara kita Indonesia ya, kalau kita mengiklankan gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan menggunakan bahasa lokal atau bahasa daerah yang hanya bisa difahami oleh sebagian orang saja. Jadi menggunakan bahasa komunikatif yang bisa dengan mudah difahami oleh konsumen atau masyarakat atau publik. Kemudian bahasanya singkat dan padat. Singkat di sini yakni bahasanya tidak bertele-tele, tidak terlalu panjang. Ya. Jadi bahasanya singkat, berisi tentang informasi, padat,
karena memang kalau harus singkat dan padat itu terkait dengan kolom iklan. Kalau semakin bahasanya semakin panjang, semakin lebar, maka nanti kolom iklannya akan semakin besar. Jadi kadang-kadang publik itu hanya tertarik pada bahasa-bahasa yang singkat dan padat, to the point begitu ya. Kemudian menarik di sini kita menggunakan ilustrasi gambar dengan berbagai kombinasi warna-warna yang menarik, sehingga publik ketika membaca iklan kita itu secara sekilas langsung tertarik. Apa ini? Nah, dibaca. Jadi menarik publik atau konsumen untuk membaca iklan kita. Kemudian yang berikutnya yakni jenis iklan elektronik. Nah, ada 3 jenis iklan elektronik. Yang pertama yakni iklan melalui media radio. Kemudian yang kedua melalui media televisi. Yang ketiga yakni iklan melalui media internet. Kalau melalui media radio yang biasa kita dengarkan pada saat kita berkendaraan ya, terutama di kendaraan kita biasa mendengar iklan-iklan di radio yang disampaikan melalui udara, melalui media radio. Tapi iklan di radio itu biasanya berupa suara saja, berupa audio, tanpa ada gambar, tanpa ada tulisan. Kemudian iklan di televisi, kelebihan iklan di televisi yakni iklannya memuat video, ada audionya, ada videonya. Jadi ada gambar bergerak dan ada suaranya. Ini lebih menarik kalau iklan televisi. Biasanya kalau iklan di televisi itu biayanya lebih mahal, karena memang banyak publik yang mengakses media televisi dan juga kemasannya bisa lebih menarik. Beda dengan iklan radio yang hanya menghasilkan suara saja atau audio saja. Kemudian yang ketiga ada iklan internet. Nah, ini yang sudah sekarang sering digunakan oleh masyarakat atau produsen untuk menawarkan produk-produk atau jasa mereka kepada konsumen atau publik. Iklan di internet biasanya muncul ketika pada saat kita membuka browser internet, entah itu Google atau browser-browser yang lain atau mungkin YouTube, yang biasanya kalau kita membuka channel YouTube atau sejenisnya akan muncul iklan-iklan tertentu, yaitu namanya iklan melalui media internet, yang di sana keluar gambar bergerak, video, dan juga audionya juga. Ini iklan melalui internet. Kemudian yang berikutnya yakni bentuk-bentuk iklan. Yang pertama ada iklan baris. Iklan baris, ini ada gambarnya di sini. Iklan baris ini yakni biasanya terdapat pada surat kabar. Nah, ini ada surat kabar di sisi sebelah kanan atas, kemudian yang kanan bawah ini biasanya iklan baris bentuknya seperti ini. Kemudian ada iklan kolom. Iklan kolom ini bentuknya lebih lebar, lebih besar ya. Jadi ada gambar-gambarnya juga iklan kolom itu. Kemudian iklan baris. Apa itu iklan baris? Iklan baris yaitu iklan kecil atau singkat berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga iklan mini. Jadi iklan baris ini menawarkan atau menyampaikan informasi tentang sesuatu, bisa suatu produk, suatu jasa, atau mungkin informasi tentang lowongan pekerjaan, atau mungkin berita kehilangan dan lain-lain. Ya, biasanya iklan baris ini tercantum pada surat kabar atau koran ya, yang di sana hanya memakan sedikit space atau ruangan bagian kecil dari halaman surat kabar. Jadi iklan baris di sini ini kadang-kadang bahasanya disingkat-singkat ya. Yang penting bisa dimengerti oleh pembacanya. Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri iklan baris. Nah, ini ciri-cirinya. Yang pertama terdiri atas 2-3 baris. Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi penting-penting saja. Ditulis secara singkat, padat, namun jelas. Yang kedua, dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi dikelompok-kelompokkan. Kalau
menawarkan barang itu jenisnya barang semua. Kalau jasa, jasa semua, begitu ya. Kemudian yang nomor 3, berupa kalimat-kalimat pendek yang biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. Nah, tadi disingkat-singkat karena memang untuk tujuannya agar tidak terlalu panjang. Kemudian yang berikutnya nomor 4, sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukurannya kecil dan tidak berwarna. Ini sebagian saja, biasanya tidak ada gambarnya. Yang kelima, dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi oleh pembeli atau konsumen. Nah, dilengkapi nomor kontaknya untuk sekedar bertanya lebih jauh tentang produk atau jasa yang diiklankan. Nomor 6, tidak menggunakan ilustrasi grafis. Nah, ini iklan baris itu pada umumnya tidak ada gambar atau ilustrasi grafis yang memakan tempat. Jadi singkat, padat, dan jelas itu ciri-ciri dari iklan baris. Yang nomor 7, biaya pemasangan tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar di halaman surat kabar tertentu ya. Yang ke-8, iklan kolom. Oh, ini iklan kolom ini ya. Nah, yang ke-8 yakni ini iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Nah, berbeda dengan iklan baris, iklan kolom ini bentuknya lebih lebar dan lebih besar. Ya, dia biasanya memakan beberapa bagian atau bisa jadi full satu halaman untuk penayangan iklan di surat kabar. Nah, ini contohnya, ini ada penawaran dijual cepat, ruko luas sekian meter persegi, lokasi strategis dan lain-lain, hubungi nomor handphone sekian-sekian. Nah, kemudian ada penawaran kendaraan. Nah, ini kendaraan Toyota ini ya. Jadi iklan kolom itu biasanya ditambahi dengan gambar-gambar yang menarik dengan space yang lebih lebar. Kemudian ciri-ciri iklan kolom. Nah, ini terdiri atas ilustrasi, bisa berupa gambar, foto, bagan, dan kata-kata agar membuatnya lebih menarik. Ukurannya lebih besar daripada iklan baris. Bahkan ada yang full penuh satu halaman di surat kabar atau media cetak. Yang ketiga, berisi penawaran atau ajakan atau bujukan untuk membeli. Maksudnya bujukan di sini rayuan ya, bukan bujukan bohongan. Rayuan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Bisa juga berupa iklan pribadi atau keluarga yang berisi misalnya berita pernikahan, berita duka cita, atau ucapan terima kasih. Nah, ini contohnya tadi penawaran barang ya, mobil, kemudian rumah, ruko, dan lain-lain, tanah bisa jadi. Kemudian berita duka cita, ini ada berita duka cita biasanya disematkan pada halaman tertentu di iklan kolom yang berisi informasi duka cita. Itu adalah beberapa materi iklan yang bisa Ustadz sampaikan pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.